Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sari'atun adroka Ramadan Bansalahu min 20 parwan. Wa qala Rasulullah aidan atadruna mal muflis. Qalu al muflisu bina man la dirham lahu wala mata'. Wa qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Wa ya'ti qad satama hada wa qad fahada wa akala malah hada wa samaka dama hada wa daraba hada fa yuhta hada min hasanatihi fa in baniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alaihi ukhida min khotoyahum fa turihat alaihi thumma turihat finnar. Wa ananasin qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun idza ra'ainahu dohika hatta badat jana hatta badat aqala lahu Umar ma'ad haka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah faqala ahaduhuma ya Rabb khudh li madlimati min akhi faqala Allah tabaraka wa ta'ala lit talib wa kaifa tasna'u bi ahika wa lam yabqa min hasanatihi syai'un. Qala ya Rabb fal yahmil min auzari fal yuhmal min auzari. Qala wa qadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bakatu maqala inna dzaka al-yawmu azimun yahtajun nasu an yahmila anhum min auzari. Faqala Allah ta'ala li-talib irfa basaraka fandur fil jinan fa rafa'a ra'sahu faqala ya Rabb ara madaina min dahabin wa usuran min dahabin mukallalatun bil li ayyi nabiyyin hada aw li ayyi sadiqin hada aw li ayyi syahidin hada. Qala hada liman ata as-saman. Qala ya Rabb wa man yamliku dzalik. Qala anta tamlikuhu. Qala bimada. Qala bi'afwika an akhika. Qala ya Rabb fa inni qad afawtu anhu. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fahud yadai akhika fa adkhilhul al-jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika fattaqullaha wa aslihu bainakum wa aslihu bainakum fa inna Allah ta'ala yaslihu baina al-muslimin. Ada hadirin sahihain. Hadirin hadirat rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang berbahagia, mari kita bersyukur hari ini kita masih diberi ringan hati untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu itu dapat menjadi pencerah bagi kita, dapat menjadi pembimbing. Dan kira-kira yang saya sampaikan nanti pangandikanipun Allah dan pangandikanipun Rasulullah. Jadi kalau sifatnya namun menyampaikan, majelis tabligh itu artinya tabligh itu menyampaikan. Kalau dakwah mengajar, menyampaikan itu ya apa adanya. Ibu bapak saudara sekalian yang berbahagia, pokok atau tema bahasan kita pagi ini adalah renungan kesawalan atau halalun bihalalin. Maksudnya perenungan itu adalah pemikiran lebih serius,
Nah, perlu mendalam bagaimana kita itu mengambil pembelajaran, kemudian syukur bisa memperoleh hikmah, dan apalagi bagi kita yang rata-rata sudah berumur tua, maka banyak-banyaklah merenung, mencari penasehatan di dalam diri sendiri. Ad-dinu an-nasihat, agama itu sesungguhnya adalah penasehatan. Nasihat yang paling efektif sesungguhnya menasihati diri sendiri, tapi juga nasihat yang paling berat adalah menasihati diri sendiri. Jadi maksud perenungan itu, bulan ini bulan Syawal, di mana-mana marak kegiatan sawalan. Sawalan itu artinya Syawal itu bulan Syawal. Sesungguhnya ini adalah kain erat atau kelanjutan atau following up dari Ramadan. Jadi harus dikait dengan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan kita itu sesungguhnya ngedrel kepada Allah. Allah mengobrol bagi kita. Jadi tungguin itu. Di bulan Ramadan itu kita ngedrel istighfar. Ngedrel istighfar. Dan Allah ngobrol ampunan ampun. Itu yang kita sekelumit sampaikan. Sawalan itu artinya adalah kegiatan yang kita lakukan di bulan Syawal sebagai kelanjutan bulan Ramadan, yang intinya adalah syiar ibadah. Jadi sawalan itu semua harus bernilai syiar ibadah, bernilai maslahat, bernilai kebaikan. Kalau ada praktek sawalan kok bernilai maksiat, itu susupan, itu penyusupan, itu lesehan bahkan. Kenapa saya sampaikan di awal? Karena ada loh perkara-perkara maksiat tetapi dikaitkan dengan dalam rangka sawalan. Bahkan kalau kita mau jujur, ini saya sampaikan di majelis ilmu. Kalau di majelis amal saya berani. Bahkan bukankah kita itu sampai sekarang melihat betapa ada keberhasilan kemaksiatan yang luar biasa yang dikait dengan sawalan. Pemerintah kolonial Belanda itu dulu punya strategi jitu luar biasa yang hingga ini kita sudah merdeka ratusan tahun, puluhan tahun, suksesnya luar biasa itu propaganda. Yang saya maksud itu mersonisasi. Mersonisasi. Jadi ada ulama mubalik dai yang terang-terangan menyampaikan bahwa mercon adalah syiar umat Islam di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Dan ini memang sukses luar biasa sampai sekarang, apalagi anak-anak muda, anak-anak tua baru ketika muda. Jadi bagaimana mungkin mersonisasi atau dikaitkan dengan Syawal atau dianggap syiar? Tapi mungkin dan terjadi betul ya. Pusat-pusat mercon di mana? Di pesantren, di masjid. Dan itu suksesnya bukan main. Dan itu dianggap sebagai syiar. Syiar Islam itu padahal yang mubadir, padahal yang bahaya. Bagaimana gak bahaya? Hangat masih. Bukan Ramadan tahun lalu, bukan Idul Fitri tahun bahula, bukan. Tahun ini disampingkan ada seorang nom-noman untuk orang nom-noman membawa masjid bakal mercon di jok motor. Mungkin jumlahnya besar, banyak. Dilalui dalam perjalanan meledak di luar perjalanan. Khususnya terburai, dagingnya sak walang-walang. Jangan tanya hidup orang. Apakah kita menunggu anak kita, saudara kita, atau kerabat kita mati hancur semacam itu baru kita gelo betul? Apakah kita akan terus menganggap bahwa itu adalah syiar umat Islam? Ini Bang Apunten. Nanti polisi Dorawan itu belum pesantren di pusat mercon. Ya, dan itu successful, bukan main, itu suksesnya terjadi. Dan itu di sebagian kita dianggap sebagai syiar umat Islam terkait dengan sawalan. Saya itu aslinya pesisiran. Di daerah pesisiran itu sejak Betawi sampai Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, luar biasa. Santri-santri. Apalagi zaman dulu tahun 70, tahun 80-an. Saya pelaku melalui panggilan mertua. Tapi dulu belum dilarang dan belum sampai. Itu di sana itu dulu. Mudah-mudahan sekarang sudah bukan. Kalau sudah Ramadan apalagi mendekati Idul Fitri itu, mertualisasi luar biasa. Gak ada yang berani. Dan
pelataran yang sampahnya adalah dari kertas-kertas bekas mercon, itu memang tidak boleh dibersih. Nek perlu dari tangganya dibawa balik. Semakin tebal sampah akibat merconisasi itu, seolah-olah semakin tebal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan bahwa itu sukses luar biasa propaganda pemerintah kolonial Belanda untuk merusak Islam dari dalam hingga sekarang. Jadi gampangnya dialognya umat Islam. Bagaimana kalau saya bantu siar Ramadan beridul fitri dengan merconisasi? Kalau itu mercon dia orang Indonesia itu Arab Saudi. Dan ini sejarah. Maka marilah kita sekarang bersadar. Apalagi orang-orang. Jangan menunggu anak cucu kita atau kerabat kita menjadi korban. Tangannya remuk di sini protol. Gara-gara mercon baru kita menyadari dan gelok-getun. Arab bulung kumin sakayanya betul-betul guna. Dan hingga kini masih berjasa Cangkringan, Cilacap, Sayegan, Pirang. Artinya di mana-mana tidak. Dan harus diakui bahwa pusatnya adalah umat Islam. Dan ini adalah propaganda yang pasti disadari sejarah kok. Tetapi piye caranya? Maka saya tegaskan itu adalah pelayan China, itu adalah pencederaan dari siar ibadah sawal. Itu pelecehan umat Islam yang penting. Cilacap berapa pemuda bergelimpangan berdarah-darah. Rumah sakit PKU kemarin itu juga tetap masih ada suara. Rumah sakit Darjulu kita, kata anak saya yang makan di sana, itu ada korban malah anak kelas 5 SD, tangannya remuk dari sini berotol di bulan Ramadan menjelang Syawal. Karena maka akankah kita itu menunggu kita menjadi korban baru akan sadar? Sementara ya saya sampaikan ini di majelis tabligh, majelis penyampaian harus disampaikan supaya kita jangan sampai. Ada yang lain dalam rangka sawalan siarnya dengan berbagai kemaksiatan ada. Nek tahun ini beberapa tahun yang lalu bukan hanya mercon, balon, Pak. Balon sebesar masjid ini juga panas supaya untuk mengangkat. Apakah itu berbahaya? Berbahaya. Apalagi para pilot itu pada sabar, orang tahu pilot itu gangguan yang luar biasa. Maka sesungguhnya sawalan itu adalah siar ibadah umat Islam yang tidak boleh ada kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan harus di-drop dari kurikulum sawalan. Ya, harus di-drop. Itu bukan kurikulum sawalan. Itu adalah sebuah pelecehan. Padahal yang namanya sawalan itu antara ibadah ritual dengan ibadah sosial itu lebih banyak ibadah sosial. Ibadah ritual sawalan apa? Siji sholat hukumnya apa? Ming sunat. Ora apa nyumbang mboten boten kok kula kan sholat id. Gimana makin pakai kae. Kedua, poso 6. Poso 6 itu pun hukumnya sunat. Jadi tidak ada yang wajib terkait ibadah ritual di bulan Syawal. Tidak ada. Hanya sunnah. Bagi yang paham, bagi yang sadar, bagi yang butuh, bagi yang perlu itu memang luar biasa. Man shoma Ramadan summa ba'rusitan min Syawalin karena kasih yang beda. Maka bagi yang kira-kira tidak butuh, oming sunnah. Jadi sawalan itu secara ritual tidak ada kecuali hanya 2 atau 3 takbir. Takbir itu pun hanya sesaat ketika habis subuh kita jalan sampai ke lapangan atau mungkin Allahu Akbar. Kalau takbiran itu ibadah sosial, kalau dianggap ibadah. Ya kalau dianggap ibadah. Tapi bagaimana dianggap ibadah? Hanya karena takbiran dilombakan, ragate oke, dia orang sepiro. Kemudian seperti PCM Bodian targetnya membuat Bodian jadi macet. Ini
Ini para sepuh kudu merenung tenan lho menika. Saya tadi malam ngaji di Tenuku ada Pak Robinun. Pak Robinun ditinjau ulang. Iya, dirapat dengan Pak Camat, Kapolsek itu saya kepala awal berpikir. Oh, waktu jadi PTN ya Pak, oh targetnya tak lomba takbiran agar mau agar kemudian macet. Terus semakin macet semakin sukses. Di depan Pak Camat belum ngelingan dan punten menika. Di kampung saya kemarin itu gara-gara lomba takbiran, pemuda-pemuda luar biasa lelean. Wah, orang tahu ketika pokoknya nggak mau patung, sama. Yang lebih heboh lagi, saling injek karena itu di lomba, kemudian terjadi tawuran saat itu. Ya, sebelum dilombakan sudah gelap. Jadi urusan di kepolisian. Ini tidak masuk kurikulum sawalan. Saya menyampaikan di majelis taklim dan di hadapan para orang tua, khususnya juga PCM Budaya, untuk meninjau kira-kira kalau memunculkan kemaksiatan, kemubazziran itu ya silakan, tetapi jangan menganggap bahwa itu adalah kurikulum syiar ibadah. Ibadah sosialnya itu adalah silaturahmi, apalagi saling memaafkan, ya. Apalagi donasi, apalagi ngaruh ke dulur, itu ibadah sosial. Dan sawalan itu efektifnya menunggu banyak ibadah sosial, termasuk dengan yang berbeda agama. Wong non Islam itu melu sawalan. Bilang monggo kita betul-betul cermati, jangan semua itu dirangkul. Reuni itu ngaruh ke konco lawan itu yo ape. Silaturahmi. Tapi juga harus hati-hati. Kalau SMA, SMP ketemu sudah 1000 tahun yang lalu, kemudian dilala ketemu mantan, akhirnya reuni bisa jumpa asmara. Setelah reuni bisa ya ketemuan, seneng-seneng kuliner, silaturahminya oke lah. Tetapi kemudian sambung kembali CLBK, sucian lama belum kering, cinta lama bersemi kembali. Apalagi dilalui di rumah baru patu baru bojone. Ini para penghobi reuni saya tidak ke karena bola balik kon reuni itu, udah ketemu mantan atau ya silaturahimnya oke, bagus, kangen-kangenan. Reuni bisa terjadi. Kemudian mudik merlokan itu yo saking bagus, lega-legake aja ngalungke dulur mumpung libur panjang. Tetapi yang terjadi apa? Kalau terjadi pamer mobil, pamer jabatan, pamer status, itu juga akhirnya maksiat juga. Tidak semua yang mobilnya bagus itu pamer, tapi banyak, apalagi yang imannya tipis akan terjadi. Itu semua di luar kurikulum sawalan. Nah, sawalan sendiri sesungguhnya secara lini masa atau histori, konon ada cerita bahwa istilah sawalan itu muncul ketika Yai Wahab Hasbulo ketemu Presiden Soekarno tahun 40-an berapa setelah merdeka. Kemudian digagas pertemuan umat Islam, katanya itu dinamai sebagai halal bihalal tahun 40 sekian. Tapi sesungguhnya ini hebatnya, canggihnya Muhammadiyah. Tahun 1344 Hijriah, berarti 100 tahun yang lalu, 102 tahun yang lalu Hijriah. Kalau 102 kira-kira terpautnya 3 tahun. Karena setiap 33 tahun itu 1 tahun kasih. Setiap bulan satu itu 11 hari. Kalau 33 itu 360 sekian hari. Jadi sekitar 97 tahun yang lalu, di tahun 2026 lebih awal, dan ini tercatat. Ini Soeharto Muhammadiyah 1 Syawal 1344. Jenengane Alal Bahalal. Zaman semua itu lupa lagi. Alal Bahalal. Ya, tuan-tuan dan saudara kaum Islam, terutama kaum Muhammadiyin, berhubung dengan akan adanya hari raya Idul Fitri, perlu kita mengatoerkan silaturahmi kita kepada semua saudara kita. Ini terekam
terekam. Dan bukan hanya tahun 40-an, tahun 25-an. Saudara Muhammadiyah bersedia oen-oen untuk menyampaikan alal bahala dengan ongkos yang ringan ialah 0,5 gulden. Gulden itu sepinten. Belanda zaman itu rupiah yang masih ketip atau sen. Ongkosnya 0,5 gulden. Lekaslah kirim address saudara. Address itu alamat. Lo ngirim bayar setengah gulden. Saking ditulis, saking Sarjo Kusumo Pare kemudian misalnya nanti suara Muhammadiyah yang akan datang, saudara empunya nama bakal nampak. Zaman itu loh, konteksnya zaman itu di tahun liburan dan terekam hingga kini. Ini dipoto persis nanti pun sobek-sobek itu tahun suara Muhammad. Namanya halal bahalal. Halal bahalal itu maksudnya halal bihalal bahasa Arab. Tapi orang Arab malah bingung karena di sana nggak ada. Kalau mau ragam yang dulu sebenarnya bukan halal bihalal, halalun bihalalin, ya. Atau al halalu bil halali. Jadi rancu, tapi nggak apa-apa. Ini satu budaya tradisi menunjukkan hanya di Indonesia atau Melayu. Ya. Ini lini masa sejarahnya halal bihalal. Dan ini merupakan siar budaya, siar tradisi. Tetapi sebagai siar Islam tidak boleh ada kemaksiatan. Mana mungkin siar Islam kau maksiatilah? Mana mungkin siar Islam kau mubazir? Mana mungkin siar Islam kau membawa kepada menjauh kepada Allah? Ta'abud itu harus takorub, tidak boleh tabaud. Ta'abud itu menyembah, takorub itu mendekat, tabaud itu menjauh. Jadi seluruh aktivitas tawalan semuanya dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah. Setelah kita berdekat mesra di bulan Ramadan, selama 1 bulan, di mana di bulan Ramadan antara kita sebagai musafir dengan Allah sebagai Al-Ghafur Ar-Rahim itu ketemu. Ya. Bukankah kita di bulan Ramadan itu ngedrel istighfar? Kenapa istighfar? Minta ampun. Kenapa minta ampun? Karena berdosa. Kira-kira jamaah mriki wonten posting orang duwe dosa karo Allah. Kula aturi ngaco. Tak suwun ke dorpres. Kenapa sesungguhnya istighfar itu dalam rangka kita minta surga. Astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ngedrel 3 hal. Sudah saya sampaikan di pengajian Jumat Majelis Taklim secara sepintas di Masjid Al-Qurban yang lalu. Tapi kita ulang di sini. Astagfirullah, ya Allah minta ampun. As'alukal jannah. Minta ampunnya kita kepada Allah itu karena kita minta surga. Dan konsekuensi minta surga kita minta bebas dari neraka. Bebas perlindungan. Ada beberapa mubalik yang menyampaikan bahwa neraka itu semuanya pasti akan dialami walaupun sebentar. Walaupun sebentar ojongan ingin di neraka. Amin. Sedih di neraka itu sedih kok baru 1 tahun. Ada penantang nyicipi sedih. Terus bagaimana kita bebas? Ya minta ampun. Loh dosa-dosa kita. Kalau minta ampunnya serius, Allah lebih serius merespon. Bukan Allah juga serius. Kalau kita serius meminta ampun, maka Allah lebih serius akan memberikan ampun. Tidak sepadan, kamu sejengkal, Allah 10 jengkal. Maka marilah kita berserius walaupun kita berlalu di bulan Ramadan, karena ini pertemuan antara maghfiratullah dengan istighfarul al-abidin. Jadi istighfarnya para istighfar itu memohon ampun, sesungguhnya targetnya memohon surga. Kenapa? Karena surga itu tidak mungkin kita masuki hanya dengan bermodal pahala kita, ganjaran sepiro. Kok arep njaluk swarga, ora sepiro dibanding nikmat Allah. Kok kemudian dibanding dosa-dosa yang sudah terlanjur kita lakukan walaupun kita sudah bertobat. Maka marilah kita serius beristighfar mohon ampun kepada Allah yang serius. Nangis malah oleh kakek serius saya. Nangis boleh, nyanyi-nyanyi jangan.
Nonton apa sing istighfar nyanyi-nyanyi? Itu menunjukkan ketidakseriusan. Orang nyanyi itu apalagi mau suara asik, wah nanti bisa menikmati yang menyanyi mau mendengarkan itu koyo fly koyo mangkok mendem. Lu mangkok mendem koyo lu tahu mangkok lu tahu. Apalagi dengan nyanyi-nyanyi diiringi musik. Burang. Astagfirullah, burang. Apalagi dengan gerak dan lagu. Apa wonten kira-kira orang beristighfar dengan gerak dan lagu? Jogetan. Maka yang serius, Allah akan lebih serius. Tapi kalau celelekan, bagaimana Allah akan merespon? Keborong malah akan membadeng, akan marah. Bagaimana cara mengampuni dosa-dosa? Kemudian dalam mengampuni yang celelekan. Maka marilah kita serius. Sesungguhnya kita minta ampun kepada Allah itu, sesungguhnya keadaannya kita akan mendapatkan surga dan terbebas dari neraka. Di bulan Ramadan bukankah kita itu ngedrel itu nyuwun kanthi sangat, memohon dengan hormat kanthi sangat, karena merasa yakin itu kebaikan, koyo memaksa. Dan itu boleh. Rasulullah membolehkan, bahkan menganggap bahwa berdoa minta kepada Allah, ngedrel itu Allah malah cinta. Hadis Rasulullah meninggalkan innallaha yuhibbu alladzina yulhina fi du'a. Sungguh itu tenanan. Serius, ini serius. Allah itu cinta terhadap hambanya yang apabila dia berdoa atau minta itu ngedrel. Ibu pasti tahu ngedrel ya, bohong biasa didrel kalau anaknya. Yobu. Orang didreli anak saja bisa. Sing mau nih, angel jadi luluh. Allah itu maha luluh ketika menghadapi hambanya, meminta ngedrel, nanti nangis orang pokok malah. Maka mari, bukanlah kita itu ngedrel dengan pengampunan, ngedrel suara. Nah, kalau soal pengampunan, ayat ini sebelum kita ngedrel sudah menjawab. Allah jauh-jauh sudah instruksi kepada utusannya. Hai Muhammad, mari kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba innahu huwal ghafurur rahim. Ini yang saya baca dengan putih namanya tilawah. Ketika saya membaca saja namanya qiraah. Jadi qiraah itu dan tilawah itu resitasi, membaca ketika qiraah, membacakan ketika tilawah. Untuk diikuti, untuk didengar, untuk dinilai musabaqah tilawah Al-Qur'an. Jadi belum tadarus. Kalau sudah ada artinya seperti Pak Sisani tadi itu sudah belum mulai tadarus. Arti ini tadarus itu artinya apa? Mengambil pelajaran. Darsun itu pelajaran. Kalau hanya membaca atau membacakan sebenarnya belum. Tradisi kula panjenengan bar tarawih maca kae jajan nggih. Maca atau macake qiraah atau tilawah, resitasi. Kalau tadarus itu studi. Kalau membacakan baru resitasi, membaca saja. Kalau tadarus itu studi. Bahkan lebih mendalam lagi namanya tadabbur, sesuatu yang di balik yang tersirat, yang tersurat apa yang tersirat. Hikmah. Itu tadabbur. Tadabbur itu riset. Ya. Kalau purifikasi tahfidz untuk menjaga kemurnian, maka kita itu sudah salah kaprah. Itu tadarus Al-Qur'an ini moco atau macam itu jadi qiraah dan atau tilawah. Nah, saya pagi ini ada penjelasan kulatori bersama-sama nanti kita bersahabat mengambil pelajaran apa. Artinya wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi instruksi perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan, supaya sampai kepada kita umatnya. Muhammad sampaikan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas menikah artinya melanggar aturan. Melanggar aturan itu artinya berdosa. Yang dosa itu ada kecil ada besar. Jadi melampaui batas.
cara mriki yo nglewati wates ora ora jajan. Offside itu melanggar. Wahai hamba-hambaku yang melanggar atau pelanggaran dosa sampai sebegitunya, Allah masih memberi harapan, perhatian, menyapa, ngerurui wong sing duwe dosa. Karena Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Wahai hamba-hambaku yang melakukan banyak dosa, jangan kalian berputus asa dari kasih sayangku. Arep duwe dosa, wong kowe iki hamba-hambaku dan aku Maha Pengampun, ora susah khawatir, ora kasih melar. Sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha yaghfiru adzunuba jami'an. Semuanya. Jadi orang senang, aku dosa gede, apa itu dosa gede banget? Semuanya. Ya, walaupun di ayat lain Allah tidak mengampuni dosa syirik, ini yang tidak minta aku, yang tidak taubat. Tapi di ayat ini memutihkan, sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya, mikro. Dan dosa-dosa kamu semua orang yang berdosa akan diampuni semuanya, makro. Jadi baik dosa kita maupun semua kita yang berdosa, secara ketentuan berlaku, asal menyadari istighfar mohon ampun yang sungguh-sungguh. Jadi istighfar itu artinya mohon ampun yang sungguh-sungguh. Serius, maka Allah akan mengampuni lebih serius dari serius Anda. Lebih serius. Innallaha yaghfiru dzunuba wa inna itu sesungguhnya. Allah menyebut namanya sendiri. Sesungguhnya Allah padahal yang kedua Allah. Sesungguhnya Allah, jadi Allah kaya mohon ampun akan mengampuni dosa-dosa kalian semua dan kalian semua yang berdosa yang serius meminta ampun. Innahu wa al-ghafuru ar-rahim, karena dia sesungguhnya Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Bagi kita yang di hari tuanya merenung, mendalam, berpikir kebenaran, menyadari bahwa telah terlanjur banyak dosa yang kita lakukan, jangan putus asa. Asal kita serius, kita istighfar, Allah mengobrol maghfirah. Apalagi di bulan Ramadan. Kita serius minta ampun, kita serius minta surga. Di bulan Ramadan bukan karena Nabi sing ngendika, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabul jahannam wa sufidat as-sayatin." Apabila Ramadan tiba, mulai 1 Ramadan sampai akhir, maka lawang-lawangnya swarga jumlahnya oke, dibuka kabeh ya. Itu sangat jago ya. Jadi lawang-lawang swarga dibuka ngoten Pak Haji. Yang tak tambah lawang-lawangnya swarga sing jumlahnya oke kabeh dibuka ya. Kurang apa iki kula ngobrake iki. Maka bagi kita yang ngedel dalam ngapura mergo njaluk swarga, kudune manjing kabeh. Nek nganti ana wong kok ora mlebu swarga iki saking legoga. Harus dibuka lawang apa? Tapi lawang itu kebak, aku juta wong sugih kabeh, aku wong melarat, golek lawang khusus wong melarat. Lawang-lawangnya swarga jumlah orang dibuka kabeh ya. Kenapa pada tidak masuk? Jarene jatuh. Sing sebotole ngedrel iki. Ngedrel itu belum dibuka kok gak mlebu gaya. Bal-balan meneng Arab gawang kiper wis lengah bareng leboke malah dibuang padha karo. Jadi lawang-lawangnya swarga dibuka ya. Kenapa sampai tidak masuk, bahkan malah masuk neraka akhirnya? Lawang-lawangnya neraka jumlahnya oke ditutup kabeh grekep. Lah kok malah dipancing neraka piye? Jarene dalem swarga malah swarga dibuka orang mlebu. Wegah neraka malah mlebu. Ayo barang di ngapura. Saya ini ternyata ahli maksiat, terlalu banyak terbiasa sehingga di bulan Ramadan pun tetap bermaksiat. Rumah saya digodha dening setan. Setan-setan itu di bulan Ramadan di borgol lah kok ditutup. Mesake setiap kalau setan itu di borgol, setan itu impoten. Impoten itu tidak punya daya. Kenapa malah masih ditutup? Bahwa nyatanya aku tergoda oleh sesuatu tak anggap setan. Bukan. Kalau masih tergoda di bulan Ramadan, yang dituduh setan sesungguhnya yang menggoda bukan setan. Yang paling sesungguhnya kancane setan. Kancane setan itu wujudnya bisa
Bodoh kita, masa kita sendiri. Kita manusia, padahal manusia kalau sudah terlanjur menjadi balanya setan. Bagi manusia yang terbiasa membuka pintu, bersahabat dengan setan, titik-titik, jaluk, mengkundi dan sebagainya. Nekani wong tua, wong pinter. Kenapa jangan pinter? Karena sih ketemu bodoh-bodoh. Karena ada bilang orang pintar. Bagi orang yang sudah terbiasa membuka pintu masuknya setan dan dia bersahabat dengan setan, maka orang itu sendiri nanti tingkat godaannya bagi sesama manusia lipat menguli setan. Bahkan setan pun bisa digoda. Setan bikin pensiun digoda dari menutup. Maka marilah kita sembodo ngedrel jaluk ngapura mergo kepingin swarga, kamu mau swarga juga. Ayo foto ini. Saya kita semua nanti harusnya loh idealnya kalau menjenengan kafir kita berdoa bersama-sama, harusnya kita itu masuk surga. Amin. Nah perlu rasa ngicipin neraka. Perkara monggo dadak kudu nyicipi yo urusan lain. Urusan lain. Enggak usah. Kita harusnya nanti semua masuk surga. Karena antara istighfar kita sudah tutup kalau dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu lebih mudah mengampuni daripada manusia memaafkan. Allah lebih mudah. Ayat ini mari kita pegang. Ini ayat tidak ada kaitannya dengan sawalan, tapi bisa dikaitkan. Sama wasari'u ila maghfiratin min rabbikum yang populer itu juga tidak ada kaitannya dengan sawalan, tapi dikaitkan. Ini tidak populer, tapi saya sampaikan ini menjadi basic, menjadi ideal tausiah atau ceramah di bulan Ramadan dan Syawal. Karena mumpung masih anak, Allah itu lebih mudah, sangat mudah, gampang sekali, saking gampangnya jadi gampang. Maka di bulan Syawal ini, setelah kita ngedrel jaluk ngapura, ngedrel jaluk swarga, ngedrel ingin bebas dari neraka, kita semua saling berdoa. Apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Leh kula panjenengan siang tiyang poso zakat silaturahmi dan sebagainya Allah nampi. Kalau Allah nampi, Allah ridho, maka Allah akan begitu kondusif untuk menjadikan kita masuk surga idaman kita. Tapi belum mampu. Allah mengampuni gampang sekali, tetapi syarat ketentuan berlaku. Tidak selesai begitu saja. Bagaimana saya akan mengampuni kamu walaupun mudah, kamu serius. Tetapi ternyata kamu itu belum halal dengan yang lain. Inilah kemudian halalun bihalalin, halal bahalal menjadi begitu penting dan aktual. Jadi sawalan wadah kegiatannya ini adalah halalun bihalalin. Halalun bihalalin itu aktivitas utama konkretnya adalah maaf memaafkan sesama manusia. Tak kerabat. Agar kita itu kalau Allah mesti ngapura, tetapi juga kalau sak podo-podo wis halal karo halal. Kalau belum halal nanti bisa loh orang yang sudah begitu hebatnya membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, ternyata masih ada kedoliman kepada sesama, dan kedoliman itu bisa membangkrutkan, bisa mublis. Hadis Rasulullah SAW, tahukah kamu apa itu bangkrut? Jawabnya sahabat, bangkrut menurut kami orang yang tidak punya uang dan tak pula punya harta. Sekeng. Kemudian Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku hakikatnya ini adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, zakat, namun dia juga membawa dosa. Dia pernah mencaci orang ini, dia pernah menuduh orang ini, dia pernah mencemarkan nama baik orang ini, dia pernah makan harta orang ini dengan cara batil, dia pernah menumpahkan darah orang ini, dia pernah menghujat, menghujat dan sebagainya. Dia pernah memukul orang ini dan belum selesai urusannya. Mungkin ada pengaduan, tetapi karena kalah politik, karena kalah suap menjadi kalah. Mengadu keadilan kepada lembaga pengadilan tidak adil. Maka orang semacam ini nanti bisa dipertemukan.
dipertemukan di hari kiamat. Salah satu nama lain hari kiamat adalah Yaumut Talaq. Yaumut Talaq itu bukan talak kata, hari dipertemukan antara orang yang berbuat dolim dengan orang yang didolimi nanti akan dipertemukan. Walaupun di dunia sudah ada urusan, yang sing nyodok polisi, akhirnya keliru menang. Sing punya kekuatan politik kuat, akhirnya urung cukup umur sudah jadi wakil presiden. Misalnya, yang terdolimi itu bisa nanti menggugat ya Allah. Jadi orang itu akan dipertemukan. Yang punya hutang yang belum lunas, niku juga akan dipertemukan. Ya Allah, niku kula kesing duwe, kula ngutangi kali tiyang menika, pamangka durung nyaut dong, kula dereng ikhlas. Nyuwun tulung niku pahalane kula peke. Utawa nek entek dosa kula mampikulke. Maka kepada orang itu diberikan amal kebaikannya, al-hasanah. Apabila amal baiknya habis sebelum selesai, belum tuntas, sebelum impas, maka diambillah kesalahan orang itu untuk dibebankan kepadanya, orang yang berbuat zalim. Sesudah itu dilempar ke neraka. Hati-hati dengan kedoliman terhadap sesama. Bisa bangkrutake walaupun gue ganjaran poso, ganjaran sholat, ganjaran. Lalu bagaimana? Orang itu begitu pentingnya memaafkan. Masuk surga mau maafkan. Walaupun sudah kadung di akhirat yang enggak. Ini hadisnya. Ketika suatu saat Rasulullah sedang duduk-duduk, tiba-tiba kami melihat ini sahabat. Tiba-tiba kami melihat beliau tertawa sehingga tampak gerangannya. Lalu Umar bin Khattab bertanya, apa gerangan yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Semoga yang hidupmu menjadi tebusan bagimu. Ini cara ragam bahasa orang sana. Semoga bapak ibu jadi tebusan kanggo awak. Maksudnya nyuwun pangapunten nyuwun sewu. Wonten menapa panjenengan kok lincem, panjenengan kok senyum sendiri. Beliau kemudian jawab, ada dua orang umatku berlutut di hadapan Allah. Ini dalam skala mikro dua orang. Sebenarnya semua orang bisa saling menuntut. Ada dua orang di antara umatku yang berhadapan yang menuntut di hadapan Allah. Salah seorangnya mengadu, ya Rabb, ya Tuhanku, ambilkan hakku yang terdolimi dari saudaraku ini. Ini dulu berbuat dolim kepada saya dan saya itu didolimi. Saya tidak terima. Ya Allah, sekarang saya sampaikan kepadamu, saya menuntut hak. Ambilkan hakku yang terdolim dari saudaraku ini. Allah kemudian dalam bahasa Rasul yang ringkas itu, bagaimana akan kamu melakukan menuntut hak kedoliman atas orang yang berbuat dosa, sedangkan dia sudah tiada lagi kebaikan yang tersisa. Luar jalur opo wis entek. Wis dijupuk karo liyane sak kuwi kasih. Ya. Kemudian dia menjawab, kalau begitu ya Rabb, pikulkan dosa-dosaku padanya. Lalu kemudian Rasulullah dalam penjelasan ini Rasulullah yang cerita. Hadisnya soke. Kemudian Rasulullah demi menceritakan itu mengalir air matanya karena menangis. Rasulullah nanti menangis saking. Lalu Rasul bersabda, sungguh itu hari amat sangat dahsyat. Dahsyatnya bukan main. Yauma tadhanu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dha'atin amma wa tarona sasukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadidun. Hari itu hanya sangat dahsyat. Manusia butuh seseorang untuk memikul sebagian besar. Jadi kesempatan kanggo sing didolimi malah arep golek enteng-entengan. Aku biyen tahu dipendelengi karo Pak Hadi misalnya gitu Pak. Kamu kok aku arep bales yo ora wani. Saniki kula nuntut Pak Hadi niku ya Allah niku ketok arep mlebu swarga niku kula suwun ganjarane ya Allah. Kampilipun nyuwun pangapunten Mbak. Sing kenal sampean ya sing contoh. Lalu kemudian sungguh itu hari yang dahsyat, manusia butuh seseorang lain untuk memikul sebagian dosa-dosanya. Lalu Allah berfirman kepada yang menuntut, angkat pandanganmu, lihatlah kamu ke surga.
Maka ia mengangkat kepala dan berkata, ya Rabb, aku melihat kota-kota kampung-kampung berkilau dengan emas. Aku melihat istana-istana dari emas dihiasi dengan mutiara untuk menunjukkan keindahannya. Emas itu harganya mumpuni segoro. Jadi kalau ada tantangan dia berikan. Dia mutiara. Ini untuk Nabi siapa ya Allah? Ini untuk orang siddiq siapa ya Allah? Ini orang syahid siapa ya Allah? Jadi dikira itu Nabi, para syuhada dan sebagainya. Kemudian Allah berfirman, ini untuk orang yang membayar harganya. Bagi yang mampu membayar harganya. Kemudian dia penuntut itu bertanya, Rob, siapakah yang mampu membayar itu semua? Kemudian Allah menegaskan, kamu mampu. Kemudian dia bertanya, nanti nopo? Allah berfirman, dengan memaafkan saudaramu, maka ia pun berkata, ya Rob, aku telah memaafkannya sekarang pun tak anggap lunak mawon, kula pilih itu mawon. Ya Allah, niku pun kula boten dituntut pun padha-padha pun kula rela, padahal sudah di hadapan Allah bersimpuh untuk menuntut ketidakadilan. Maka ia pun berkata, aku telah memaafkannya. Dan Allah berfirman, pegang tangan saudaramu itu, lalu masuklah kamu bersamanya ke surga. Kemudian Rasulullah dalam penjelasan ini, penjelasan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian, saling maafkan, saling halal dan halal, sehingga besok orang susah nggak tuntut menuntut, karena kita berdosa kepada Allah sudah diampuni, Allah sudah ridho kita ingin masuk surga, garek gledeng mlebu swarga tanpa menyisakan kedoliman atas orang lain. Karo tanggane, karo kancane, karo gurune, karo bojone, bojo termasuk loh. Walaupun sudah tua, justru wong tua-tua nek karo bojone iki malah kudu sayang. Cintane piye? Kamu kok wong saya tua biasane karo luntur. Ora tau orang buke ketemu. Anane pengen ketemu wong pendelang-pendelangan. Turu wis dhewe-dhewe, ora butuh dan sebagainya. Padahal pernah cinta, pernah punya anak bersama. Maka Rasulullah kemudian menegaskan, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Takutlah kamu. Orang susah dadak ngenteni kok tuntut menuntut karena kalian masih punya kedoliman. Tapi udahlah, mungkin sekarang saja. Biar nanti ketika mati itu semua orang bersaksi bahwa ini jenazah orang baik. Ini orang-orang kemudian ini jenazah saya maupun saya. Ya jawabnya saya. Abang maupun saya. Ayo saya. Saya maupun saya. Bukan begitu. Tapi sebelum mati, betul-betul kita itu berusaha tidak harus sempurna, tetapi memperbaiki hubungan sesama, sehingga kita itu waktu-waktu meninggal betul-betul disaksikan sebagai. Maka marilah kita bersama-sama memasuki sawalan ini. Barangkali masih ada hati yang terluka, tersinggung, numpang ngapunten, langsung koro sepuh gampang sensitif dong mereka, gampang dumeh. Aku ki wong tua. Wong tua kok njaluk ngapura ora apa, wong tua ora salah njaluk ngapura malah ora apa. Nempel secara tidak langsung kalau nom bertakbiran. Ya, maka marilah kita di bulan Syawal ini kita saling halal bihalal. Satu tradisi bagus, ada ikrar dituntun bersama supaya lesan kita membimbing hati kita. Masih dijalani dengan salam-salaman lanang karo lanang, wedok karo wedok, lanang karo wedok, yang perang Mesir, malah salaman juga Mesir. Tapi juga tidak cukup hanya dengan ikrar dan salaman, hatinya juga dibuka dengan segala kerendahan hati. Saya minta maaf dan saya memaafkan. Temenan, karena kita itu calon penghuni surga. Surga jalur ini burung mati lagi sebagai calon. Maka mari kita sebagai calon penghuni surga, ya kita berlatih menjadi orang yang layak hidup di surga. Latihan dengan latihan itu misalnya masih ada kekurangannya, ya segera
latihan. Sekarang itu kita latihan menjadi penghuni surga. Penghuni surga itu anaknya yang ngalah. Orang seneng padu, orang jadi anggota suarga, padu baru tambah. Isi-isi orang bujuni. Kadung padu ya segera diperbaiki. Nek kuno kudu kepancing padu pun aku ngalah mawon. Ngalah itu tidak kalah, ngalah itu tidak salah. Aku malah udah dikira aku sing salah, bukan usah berpikir negatif gitu. Ngalah tidak kalah, ngalah tidak salah. Ning ngalah yo sing temenanan ojo bar kemajuan terus mau bar padu ngono Bu, aku tak ngalah yo. Orang jan sing waras ngalah kok karo nuduh ora waras. Anak sing temenanan niate agar Allah. Dan sawalan itu banyak. Si ahli ibadah maaf-maafan, halal bihalal, open house, sambung tali kerabat, mengadakan terah, pertemuan, mudik, ngujung, reuni lini masa itu historis sejarah masa lalu disambung kembali. Kemudian berbagi donasi, ben wong gede manfaati kanggo wong cilik, terutama karo kerabate. Nek wong pinter manfaati karo sing ora pinter, nek wong sok kendho nang bondo manfaati karo sing tekeng. Apa meneh kerabat. Ya, jangan sampai malah kerabat dilompati. Benangku malah nyumbang wong ado-ado, wong miskin digoleki, dikumpulake sayate dilutusi wae. Disaruni. Sementara kerabatnya dhewe tambahane dhewe tunggale dhewe sekeng nembe moro wis aku arep galo apa? Dilarang, malah dilompati dan berbagi bersedekah atau tausiah. Ini juga tausiah tetapi tidak harus nasihat agama dalam rangka sawalan kan ada tausiah. Kemudian untuk kuliner, pesta dan sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan kemarin itu menjadi Ramadan terbaik. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita menang lagi, bisa kita perbaiki lagi. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita dan kita layak masuk surganya. Kemudian menjadi hablum minan nasnya, kita menjadi saling maaf-memaafkan, saling berbuat baik. Mari kita berdoa. Tulatul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warhamhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sholatana wa zakatana wa ruku'ana wa sujudana wa tahajjudana wa tadarruana. Allahumma taqabbal minna qira'atana al-Qur'an. Allahumma taqabbal minna tilawatana al-Qur'an. Allahumma taqabbal minna tadarrusana al-Qur'an. Allahumma taqabbal minna tadabburuna al-Qur'an. Allahumma taqabbal minna tahfizuna al-Qur'an. Allahumma ja'alhu imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan waj'alhu lana hujjatan ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wassurna bi zumratil awliya wa amitna bi syuhada. Allah, hidupkan kami sebagaimana hidupnya para ahli ilmu yang mengabdikan ilmunya untuk kemaslahatan sesama. Ya Allah, matikan kami sebagaimana Engkau telah matikan para syuhada, para pahlawan yang dengan harta, jiwa, raga yang dimiliki yang berjuang demi agamamu, demi bangsa dan cinta Indonesia. Ya Allah, kumpulkan kami ke dalam golongan orang-orang yang makin baik, makin bertambah tua dan makin tambah umurnya, makin bertambah kedekatannya kepadamu ya Allah, makin takoruh, makin perhatian terhadap pasangan, terhadap istri, terhadap suami, terhadap kerabat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saya sampaikan sebagai Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa nasrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa innaka alaman tasawwur qadirun innaka alaman tasawwur qadirun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten padang berjumpa wonten bila
hidayah, bagi teman hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.